lagi. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua Bapak Ibu Saudara di tahun 2026 ini. Kalau tahun 2025 kita boleh lalui semua bersama-sama dengan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Percaya bahwa 26 ini berkat Tuhan melimpah bagi kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Ibadah kami yang pertama ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang campur tangan di tahun 2026 ini Tuhan. Buat setiap umat-umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, kami percaya Engkau melawat kami. Setiap umat-umat Tuhan mungkin yang masih dalam perjalanan, Engkau yang hantarkan tibakan di rumah-Mu ini tidak kekurangan sesuatu apapun ya Bapa. Bahkan mungkin yang masih berlibur di kampung halaman mereka, Tuhan kami percaya perjalanan mereka, Tuhan Engkau yang campur tangan, Engkau yang melindungi mereka, sehingga boleh mereka tiba kembali ke Bekasi ini dengan sukacita, sehingga di minggu-minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini, kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ini doa kami kepada Engkau Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
bagimu. Glory, glory bagi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan bagi kami, Yesus sumber pengharapan kami. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Cuma Tuhan saja katakan ku sembah. Kami sembah Engkau dalam badan kebenaran Tuhan. Ku sembah. Bersama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Bapa, Raja di atas segala raja. Yesus namanya, Yesus Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami. Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi, bawa kami masuk hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus.
Kami sujud datang kepada Engkau dan berterima kasih atas kebaikan-Mu di tahun 2025 yang kami lewati Tuhan. Di tahun 2026 kami akan kembali memberikan yang terbaik bagi Engkau. Lewat pujian penyembahan kami dan seluruh hidup kami persembahkan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita karena Tuhan selalu berikan kami sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berikan salam satu sama lain, katakan shalom, selamat tahun baru. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Syukur
ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita kuasa dan kekuatan. Amin. Tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu Saudara buat Tuhan Yesus. Tuhanku, menara yang
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nanti datang lagi di ibadah yang kedua. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu di tahun 2026 ini Tuhan. Di minggu yang pertama di bulan Januari 2026, Tuhan masih menyertai kami ya Bapa. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami akan memberikan korban syukur kami lewat persembahan kolekte kami kepada Engkau. Biar persembahan kami dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami siap memberikan bagi Engkau ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, bisa untuk kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang dahsyat itu menyertai kami, karena di dalam diri kami ada kebenaran kuasa firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami sepanjang tahun 2025. Dan sekarang ini adalah ibadah pertama
di mana kami memasuki tahun 2026 bersama dengan kasih Tuhan, bersama dengan kuasa terang firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, roh kami menyala-nyala karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekejap pun di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, bahkan Tuhan menggendong kami sampai masa putih rambut kami. Bapa Surgawi, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sekarang waktunya kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dan subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang percaya Tuhan Yesus katakan amin. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Oh ya, kita akan doakan sekolah minggu. Ayo anak sekolah minggu naik semuanya ke depan. 1, 2, 3. Oh puji Tuhan, banyak sekali anak sekolah minggu. Mari kita angkat tangan kita yang digendong ke depan, ya. Tuhan Yesus, kami sekarang berdoa memberkati anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Firman berkata, biarkan anak-anak datang kepada Aku. Dan sekarang kami berdoa untuk anak-anak kami yang luar biasa, yang penuh sukacita, penuh berkat. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan berkati orang tuamu, Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati ekonomi rumah tanggamu, Tuhan memberkati sekolahmu, masa depanmu dijaga oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat-malaikat Tuhan menyertai engkau siang dan malam. Bahkan firman Tuhan berkata, ada satu malaikat Tuhan yang ada di hadapan Tuhan, senantiasa memandang wajah Tuhan. Itu yang menyertai engkau. Doa-doa mereka melindungi engkau sepanjang kehidupanmu sampai engkau dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat, kepandaian, kecerdasan melimpah-limpah atas engkau. Masa depan yang dahsyat Tuhan sudah sediakan, karena engkau sejak masa kecilmu diserahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kasih Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Cantik. Tuhan berkati. Shalom. Ya. Selamat tahun baru. Happy New Year. Luar biasa. Wajah-wajah baru, sukacita baru, berkat baru. Ada amin. Ya. Kita percaya bahwa kita sudah melewati tahun 2025 itu karena kasih Tuhan. Ada amin. Dan coba kita menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah berikan kepada kita. Memang ada waktu-waktu kita berjalan seolah-olah dalam lembah kekelaman, tapi kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Ada amin. Dan sekarang tahun baru, ya, kita percaya di tahun yang baru ini kasih Tuhan tetap sama. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ada amin. Saya ingat waktu menginjak tahun 2025, semua orang berkata bahwa tahun 2025 adalah tahun yang berat, ya. Kita mempersiapkan diri, bertekun di dalam Tuhan, di dalam doa, melindungi keluarga kita, melindungi semua apa yang ada dalam diri kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, sekolah anak-anak kita. Kita doakan dengan bertekun, dibawa ke gereja. Dan bulan demi bulan dilewati satu persatu sampai akhirnya Desember dilewati. Luar biasa, ya. Anak-anak kita sekolah dengan baik, pekerjaan kita dilewati dengan baik, dan sekarang masuk masa 2026. Orang berkata 2026 lebih berat lagi, ya. Ya. Bahkan kita tahu menginjak pergantian tahun ada bencana di mana-mana. Gempa bumi di tempat-tempat tertentu nggak habis-habis. Gempa bumi loh nggak habis-habis. Ya. Sampai kelihatan di YouTube itu, waduh serem banget, ya. Tetapi puji Tuhan, kita tidak berkata mereka kena musibah kita, tidak, bukan itu, ya. Tetapi ada satu hal, tangan Tuhan menyertai kita. Amin. Kita percaya juga bahwa ketika masuk tahun 2026 yang sangat berat ini, kita tetap bersukacita. Ada amin. Karena sukacita kita bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari apa yang ada di depan kita, tetapi sukacita berasal dari Tuhan. Justru itulah kau dipanggil untuk membagikan sukacita surgawi kepada semua orang. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang dahsyat, ya. Luar biasa, ya. Kita akan masuk tahun 2026 dan tema kita kali ini start dimulai dari
The year of the Great Commission. Tahun amanat agung. Next. Ya. Tahun baru luar biasa. Next. Tahun baru dimulai dengan firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya harapannya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ada amin. Bapak Ibu mulai belajar. Coba. Ayat-ayat yang memang menjadi berkat. Tolong dihafalkan. Ya. Ratapan 3, 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya harapannya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Kalau ini kita ucapkan terus menerus, roh kita akan nyambung kepada firman Tuhan. Dan kuasa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin? Karena firman Tuhan ingat itu bukan buku, bukan novel, tetapi adalah kuasa. Ada amin? Selalu dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Kuasa Allah ditulis di dalam buku. Kuasa Allah ditulis dalam handphone, di tag, dimanapun ditulis kuasa firman Tuhan. Itu adalah kuasa yang tertulis. Tidak berarti apa-apa kalau itu tidak diucapkan. Ya. Ketika engkau ucapkan, kuasa itu muncul. Jadi di gereja ini kita mau coba, ya. FGC itu gereja full gospel church, ya. Gereja penuh dengan firman Tuhan, gereja penuh dengan kuasa Tuhan. Ada amin? Biasakan seperti itu. Jangan seperti manusia dunia yang memandang Alkitab sebagai buku yang diperdebatkan, ya. Nggak ada gunanya itu. Sama saja memperdebatkan nasi padang. Ini enak atau tidak enak. Tetapi dengan perdebatan. Kenapa diperdebatkan? Kenapa nggak masuk warung nasi padang dan makan? Saya selalu mengajak anak-anak Tuhan dimanapun, jangan memperdebatkan firman Tuhan. Makanlah firman itu, alami firman itu. Kuasa itu menjadi engkau kuat, sehat. Makanya kita belajar di sini satu demi satu. Apapun firman Tuhan kita katakan ya dan amin. Apapun firman Tuhan kita katakan aku percaya. Luar biasa dong. Enakan mana? Enakan memperdebatkan nasi padang atau makan nasi padang itu? Makan dong. Ya, kita jadi sehat, kita jadi kuat. Sepanjang hari kita makan firman, dan hidup kita makin segarkan. Kita boleh diet makanan, diet karbohidrat, makan protein, tapi nggak boleh diet firman Tuhan. Makan sebanyak-banyaknya, karena firman itu yang menguatkan rohmu. Firman itu yang akan membawa engkau masuk ke surga. Ya. Kita akan belajar agak unik ya di awal tahun ini, yaitu kalender alam semesta. Next. Awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Awal diciptakan semuanya kekal, eternal, kekal abadi. Next. Tetapi ada satu masalah, bahwa manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, next, terjadi apa? Bumi ikut dikutuk. Terkutuklah bumi. Ya. Semenjak saat itu, bumi tidak kekal. Semua yang ada di muka bumi pasti ada kematian. Pohon-pohon tidak kekal selama-lamanya. Binatang-binatang tidak kekal selamanya. Bahkan gunung-gunung tidak kekal selamanya. Suatu kali gunungnya rubuh, suatu kali lagi gunungnya naik dari dasar bumi. Tidak ada yang kekal lagi. Next. Ya. Sampai pada akhirnya bumi kacau balau. Dan Tuhan menghancurkan bumi melalui air bah. Jadi ingat, bumi itu pernah mengalami kiamat yang pertama. Ya, orang memperdebatkan ini cuman banjir lokal doang, ya segala macam, ya, terserah. Ya. Tetapi Alkitab banjir melanda seluruh bumi. Bahkan ingat, itu bukan hanya banjir, tapi menghancurkan bumi. Air keluar dari dalam bumi, air turun dari langit. Tercurah betul, dihancurkan, permukaan bumi mula-mula hancur. Dan pada saat itu ada berapa? 8 orang yang diselamatkan. Dan beberapa binatang.
Setelah itu Nuh turun ke dunia lagi di Gunung Ararat dan turun anak-anaknya dan mulai beranak pinak. Dan kita adalah keturunan Nabi Nuh. Amin. Tetapi ternyata bumi mengulangi lagi dosa yang sama. Maka Tuhan memilih Abraham sebagai bapak orang beriman, melahirkan keturunan-keturunan bahkan bangsa Israel yang mewarisi janji firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia tetap saja berdosa. Dan Tuhan mengenapi melalui Natal, Tuhan Yesus datang. Luar biasa dong. Ada amin. Dan kita rayakan bersama-sama dengan umat manusia di seluruh dunia. Dan berikutnya kita masuk dalam masa modern sekarang ini. Next, kita akan masuk di dalam rapture. Ya, coba lihat masanya itu. 1, 2, 3. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini penting sekali supaya kita tahu bahwa saya sekarang ada di masa yang sebelah mana. Berikutnya ketika kita rapture, next, dunia akan diperintah oleh antikristus. Kita sebut sebagai masa tribulasi. Masa 3,5 tahun tribulasi itu atau 7 tahun atau berapa tahun, tetapi masa di mana antikristus berkuasa atas muka bumi. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu, masa tribulasi itu masa di mana Tuhan juga menghukum bumi. Kita sudah belajar di Mesir kena tulah 10 tulah. Itu ya, ada air menjadi darah, kemudian ada bara, ada katak, segala macam ya. Bahkan ada hujan api ya, petir menyambar-nyambar. Kemudian belalang turun. Gelap gulita atas bumi Mesir. Tetapi itu bencana lokal di Mesir. Goshen tidak kena. Tetapi masa tribulasi, bencana ini melanda seluruh bumi. Ini yang dikatakan di Alkitab 7 sangkakala, 7 meterai Allah, dan 7 cawan murka Allah. Kenapa? Karena Tuhan ingin bumi bertobat, tapi bumi tidak bertobat. Bayangkan apa yang akan terjadi di bumi. Ingat ya, bukan hanya antikristus, ada stempel 66 dan sebagainya. Itu cuma satu bagian kecil. Tetapi bagian yang terbesar adalah bumi murka terhadap, Tuhan murka terhadap bumi, dihancurkan sehancur-hancurnya. Selalu dikatakan sepertiga bumi hancur dan makhluk hidup mati. Ya. Ini kita harus tahu. Makanya tolong Bapak Ibu Saudara, jangan masuk masa tribulasi. Bencana alam barusan kita lihat aja udah ngeri setengah mati kok. Jalan-jalan terputus, nggak bisa lewat, bantuan ada tapi nggak bisa masuk. Apalagi ini masa tribulasi. Tuhan sendiri yang menghancurkan bumi. Di akhir masa tribulasi, iblis ditangkap, dimasukkan ke jurang maut, disegel. Di akhir masa tribulasi apa yang terjadi? Kita yang sudah naik ke surga, yang aman-aman di surga, nanti kita turun ke dunia, memerintah bumi selama masa 1000 tahun. Next. Jadi kita memerintah bumi selama masa 1000 tahun. Itulah peta zaman. GBI ya, GBI mengimani peta zaman seperti ini. Ketika kita naik ke surga, masa tribulasi kita tidak ada di bumi, kita diselamatkan seperti Nabi Nuh. Kemudian di akhir masa tribulasi kita turun ke bumi. Untuk apa? Memerintah bumi. Untuk apa? Untuk memulihkan bumi. Next. Dan di akhir masa 1000 tahun, Yerusalem turun ke bumi. Disitulah nanti kekal selama-lamanya. Coba kita lihat. Ada masa kekekalan, ada masa bumi dan makhluk hidup kehilangan kekekalan, dan kemudian nanti kembali lagi kekal. Itulah sebabnya kita perlu tahu tentang firman Tuhan. Next. Nah, setiap masa ini adalah 2000 tahun. Dari Tuhan menciptakan bumi sampai kepada Bahtera Nuh. Next. Dari Bahtera Nuh sampai Tuhan Yesus itu 2000 tahun. Dari Tuhan Yesus next sampai sekarang ini adalah masa 2000 tahun. Bahkan Alkitab berkata, di hadapan Tuhan satu hari sama saja 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Next. Artinya apa? Bahwa setiap masa itu next, kalau dihitung adalah 2 hari dari masa penciptaan sampai Nuh. Next. 2 hari dari masa Nuh sampai Tuhan Yesus. Next. 2 hari dari masa Tuhan Yesus sampai masa rapture.
Next. 1 hari di masa 1000 tahun. Jadi kalau kita melihat ada 6 hari manusia menikmati bumi dengan segala isinya. Next. Dan pada hari ke-7 adalah masa istirahat. Ini ngeri sekali loh. Orang tidak peduli terhadap hal ini. Ya, tetapi apa kata Tuhan itu tertulis. Ya dan amin. Dan kalau kita melihat, kita ada di masa hari ke-6 terakhir. Bapak Ibu Saudara tolong perhatikan. Hari ke-6 terakhir. Sebelum masuk pada masa sabatnya bumi. Pada masa sabatnya bumi, iblis tidak ada lagi. Iblis diikat, dimasukkan ke jurang maut, disegel. Ya, nanti baru di masa akhir 1000 tahun, iblis dilepaskan untuk dilemparkan ke jurang maut, ke lautan api. Itu adalah neraka yang kekal. Iblis, kerajaan maut, dan semua isinya dilemparkan di akhir masa 1000 tahun. Tetapi ketika masa akhir tribulasi, iblis dan pengikutnya disegel di jurang maut. Kalau kita melihat seperti ini, betapa luar biasanya anak-anak Tuhan dong. Kita melihat step demi step. Dan ini bagian kita untuk menjadi saksi hidup. Bagaimana nanti kita akan diangkat Tuhan ke surga. Dan bagaimana kita melihat bumi akan dihancurkan oleh Tuhan di dalam masa tribulasi. Keren dong? Ada amin? Saya percaya kita semua yang ada di sini, maupun keluarga kita, maupun orang-orang yang kita kasih, yang kita doakan setiap kali, semuanya terangkat masuk surga. Ada amin. Next. Sekarang adalah hari ke-6 di 2 hari terakhir setelah Tuhan Yesus lahir sampai sekarang, masuk kepada menyambut Tuhan Yesus kedua kali. Next. Kita akan menyambut rapture. Next. Di mana Tuhan Yesus mau datang kedua kali untuk menjemput kita. Next. Peristiwa rapture itu, coba next. Peristiwa rapture adalah di mana Tuhan Yesus datang di awan-awan. 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di atas. Ada amin? Kita tidak tahu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mempersiapkan diri. Bagi orang yang mempersiapkan diri, itulah peristiwa yang dinantikan. Ada amin? Kedatangan Tuhan itu siang hari bagi anak-anak Tuhan. Tetapi bagi orang yang menyangkali Tuhan, peristiwa kedatangan Tuhan Yesus itu adalah seperti pencuri. Roh kita ketika Tuhan Yesus pas mau datang itu menyala-nyala bersukacita. Ya, karena roh kita akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Next. Tapi ada satu hal, bahwa peristiwa rapture itu Tuhan tidak datang ke muka bumi. Ini berbeda di akhir masa 1000 tahun. Tuhan menjejakkan kaki di bumi. Ya, jadi beda ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak menjejakkan kaki di bumi? Next. Karena bumi masih cemar. Karena bumi masih dikutuk oleh dosa. Next. Karena bumi terkutuk oleh penumpahan darah di mana-mana. Next. Inilah sebabnya maka Tuhan Yesus datangnya ke awan-awan doang, menjemput kita naik ke atas. Karena bumi masih penuh dengan manusia yang berdosa. Ya, makanya Tuhan Yesus nggak menjejakkan kakinya di bumi, di awan-awan doang. Kita yang diangkat ke awan-awan. Baru nanti setelah kerajaan 1000 tahun, ya, setelah masa rapture kita turun ke bumi, kemudian mempersiapkan bumi, memulihkan bumi selama 1000 tahun. Ingat ya, itu bukan kita cuma memerintah bumi, jadi bupati, jadi presiden, bukan. Tugas utama justru memulihkan bumi. Coba bayangkan, selama masa tribulasi, bumi dihancur-hancurin sama Tuhan. Kalau sepertiga laut mati, bayangkan ikan hiu, ikan paus keluar semuanya, busuk semuanya. Seluruh bumi busuk. Umat manusia mati sepertiga bumi. Semuanya hancur-hancuran. Gempa bumi, meteor turun, semuanya hancur-hancuran.
Berikutnya anak Tuhan yang turun ke bumi memulihkan bumi selama masa tribulasi, selama masa 1000 tahun. Kita nggak pakai canggul enggak ya, tapi dengan kuasa engkau pulih. Didoakan pulih semuanya, cepat sekali. Pada masa itu bumi disuci, kuduskan. Oleh siapa? Oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang turun setelah masa tribulasi. Ya, di akhir masa 1000 tahun pada saat itu Tuhan mau turun ke bumi. Ya, mau. Tapi sekarang belum. Karena apa? Bumi masih cemar. Karena bumi dipersiapkan untuk masuk masa tribulasi. Sebetulnya kalau Bapak Ibu mau tahu ya, masa tribulasi itu juga merupakan masa pertobatan. Umat manusia diberi kesempatan untuk bertobat. Seperti pada masa Mesir. Itulah di Mesir supaya apa? Supaya Firaun bertobat, supaya membebaskan bangsa Israel. Tetapi yang terjadi, Mesir mengeraskan hatinya, sehingga nggak mau keluarin. Sehingga terjadilah tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, sampai tulah ke-10 akhirnya dikeluarin. Sama juga dengan masa tribulasi. Tuhan menghukum bumi supaya apa? Umat manusia bertobat. Sekarang masa modern nggak ada orang bertobat. Ya, LGBTQ, semua orang hidupnya ngaco belok tetap aja. Hanya anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang mau datang ke gereja, yang memuji Tuhan, yang mau bertobat, yang lainnya kagak mau. Bahkan banyak sekali artikel-artikel ya, penelitian, anak-anak muda, orang Kristen sekarang banyak yang ateis. Ya, karena pikirannya mereka bisa hidup dengan pikirannya sendiri. Itu yang nanti diajar oleh Tuhan di masa tribulasi, supaya bertobat lu. Ya. Kalau sepertiga bumi mati, ya mereka akan bertobat juga akhirnya. Jadi jangan menunggu bertobat pada masa tribulasi. Bertobatlah sekarang ini supaya kita bisa rapture. Ada amin? Masa tribulasi itu Tuhan menghukum bumi melalui apa? 7 sangkakala. Artinya apa? Sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hukuman. Berikutnya apa? Manusia belum bertobat, dibuka meterai. Meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum bertobat lagi, dibuka lagi yang terakhir apa? Namanya cawan murka Allah. Serem sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bayangkan, 7 kali 3 berapa? 21. Kalau orang nggak bertobat, serem sekali, masuk neraka selama-lamanya. Itu kesempatan dari Tuhan terakhir kali supaya manusia dipulihkan. Mesir dikasih 10 tulah aja, tulah terakhir mereka bertobat kok. Ini manusia di akhir zaman memang bebel, kopak. Ya. Itulah sebabnya sekarang ini kita ada masa anugerah Tuhan. Masa di mana kita dibukakan segala firman Tuhan. Manusia di mana Tuhan membukakan setiap kebenaran firman Tuhan bisa diakses oleh siapapun juga. Next. Tuhan Yesus katakan di masa anugerah ini, sebelum Tuhan Yesus naik ke dunia, ke surga, Dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Next. Ini adalah the Great Commission. Amanat agung untuk siapa? Bapak Ibu Saudara dan saya. Tugas kita sekarang ini menyelesaikan tugas Tuhan Yesus yang belum kelar. Ketika Tuhan Yesus disalibkan naik ke surga. Tugas Tuhan Yesus belum kelar loh. Akhirnya diteruskan oleh para rasul. Akhirnya diteruskan oleh gereja mula-mula. Akhirnya terus diteruskan oleh gereja-gereja sepanjang masa sampai tahun 2026 sekarang ini. Apakah tugas itu selesai? Belum. Karena umat manusia di seluruh dunia ada 8,2 miliar manusia. Sedangkan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya 2 miliar. 25% doang. Artinya apa? Sisanya sekarang tugas kita. Apakah Tuhan Yesus nanti nunggu sampai 8 miliar manusia bertobat? Tidak. Karena syarat Tuhan Yesus datang adalah firman Tuhan disampaikan ke seluruh dunia, baru Tuhan Yesus datang. Mau orang percaya, mau orang kagak, yang penting telinganya udah dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus datang. Sekarang ini orang tahu tentang firman Tuhan?
Orang tahu tentang penginjilan? Bapak Ibu Saudara coba lihat YouTube itu. Ya. Ada channel-channel tentang pertobatan. Ya. Ya murtadin ya namanya ya. Itu penginjilannya orang dari mana coba? Orang Amerika yang terkenal. Orang Indonesia pindah ke Amerika karena apa? Karena kalau dia bertobat jadi orang Kristen ditangkap di sini. Di sana mereka ngomongnya suka-suka tentang agama asal mereka. Nggak berani ditangkap. Justru banyak orang bertobat karena itu. Orang nggak perlu lagi datang ke Amerika untuk mempertobatkan orang Amerika, atau orang Amerika datang ke Indonesia untuk mempertobatkan orang Indonesia. Tidak. Zaman sudah terhubung oleh network. Artinya apa? Sekarang ini sudah mulai tergenapi akhir daripada pengenapan firman Tuhan. Injil diberitakan di seluruh dunia. Next. Artinya apa? Sekarang ini tugas Bapak Ibu Saudara dan saya. Next. Dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus, rumah kita ada di mana? Di surga. Kemudian apa? Supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itulah tugas kita. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang membuat kita selamat. Ini selalu saya ulang-ulang di tempat ini, bahwa kita seharusnya roh kita mesti masuk neraka, ya. Tetapi karena Tuhan Yesus datang, maka Tuhan Yesus berikan Roh Kudus yang membuat kemuliaan kita hidup lagi, sehingga ketika kita mati, roh kita masuk ke surga. Itu yang membedakan kuasa kebenaran firman Tuhan dalam Tuhan Yesus dibandingkan dengan orang-orang yang berusaha ketemu Tuhan dengan caranya sendiri. Semua agama dunia mengajarkan kebaikan, tetapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan mengajarkan iman percaya kepada darah Kristus. Ketika engkau percaya engkau diselamatkan, ketika engkau percaya Roh Kudus turun untuk merubah rohmu menjadi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ketika rohmu penuh dengan kemuliaan Tuhan, setiap kuasa firman Tuhan itu mengalir ada padamu. Kuasa kebaikan, kasih, damai sejahtera, sukacita, semuanya mengalir otomatis. Gak perlu diajarin berbuat baik, karena roh yang ada di dirimu akan mengajar engkau, mendidik engkau untuk berbuat baik. Engkau berbuat baik bukan supaya masuk surga, tetapi engkau berbuat baik karena ungkapan kasihmu kepada Tuhan. Engkau berbuat baik karena Tuhan itu kasih. Engkau berbuat baik karena kasih dari surga sudah mengalir atas engkau. Ada amin? Itu bagian Bapak Ibu Saudara dan saya di akhir zaman ini. Jadi bersukacitalah sebelum Tuhan Yesus datang, ya, kita menyelesaikan amanat agung. Next. Kita menjadi anak Tuhan punya tugas, ya. Yaitu apa? Menjadi terang dunia. Firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Next. Jadi yang dikatakan adalah engkau adalah terang dunia. Itu sama seperti apa? Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Next. Tolong Bapak Ibu pahami ya. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya, nggak perlu ngomong-ngomong apapun. Ketika engkau masuk di dalam satu komunitas, orang akan tahu bahwa engkau adalah anak Tuhan. Ada amin? Melalui apa? Mau diem aja, orang bisa melihat sukacita yang terpancar. Ada amin? Kenapa? Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Di dalam dirimu ada aliran sukacita yang dari surga yang tidak bisa ditahan. Kota yang di atas gunung tidak perlu gembar-gembor. Diem aja dia pasti memancar kepada sekelilingnya. Kalau kita ke Israel, ya, itu gurun pasir ya. Gunung-gunungnya juga gundul, nggak ada hutan, nggak ada hutan. Jadi kalau malam hari di atas gunung itu ada kota misalnya Yeriko, kota Yeriko sekarang ini. Dari bawah kelihatan terang sekali itu. Terang. Jadi semua orang bisa lihat di atas kota itu terang.
Kota yang di atas gunung tidak perlu gembar-gembor, karena dia memang sudah memancarkan terang itu. Bapak Ibu Saudara juga tidak perlu gembar-gembor, karena engkau adalah terang itu. Ada amin. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi terang. Next. Tujuannya apa? Supaya terang bercahaya di depan orang. Next. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Next. Dan supaya apa? Memuliakan Bapa yang di surga. Ada amin. The Great Commission itu zaman dulu, oke, kita pergi meninggalkan pekerjaan kita, kemudian dari Eropa, dari Amerika kita pergi ke Asia, ke Afrika, mengabarkan Injil ya. Tapi kalau sekarang zaman modern gimana? Kita perlu bertekun dalam firman Tuhan. Nanti Tuhan akan menuntun kita untuk menyampaikan firman Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Next. Semua yang dilakukan anak Tuhan yang didasarkan kepada kuasa firman Tuhan menjadi terang dunia. Apapun yang kita lakukan di dalam firman Tuhan, kuasa itu akan muncul dan kita menjadi terang dunia. Dan terang ini akan memimpin semua orang datang kepada Tuhan supaya apa? Diselamatkan. That is the real Great Commission. Itu adalah Great Commission, amanat agung yang dahsyat, yang sebenarnya, yang mengalir melalui dirimu. Karena banyak orang berkata, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa firman Tuhan, aku nggak pede. Nggak usah khawatir, kamu diem-dieman saja, tetapi nempel kepada firman Tuhan setiap hari, baca Alkitab, doa. Nanti Roh Kudus dalam dirimu akan menyampaikan apa yang harus engkau lakukan. Gak ada yang susah di hadapan Tuhan. Selalu Tuhan katakan mengalir saja bersama dengan Roh Kudus. Kenapa? Ketika kau berusaha dengan dirimu sendiri, dengan otak kekuatanmu, kau akan gagal. Apalagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi engkau ketika nempel sama Tuhan, kamu ngomong apa saja, itu akan menjamah banyak orang. Ada amin. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara, orang yang kesaksiannya hebat menjamah banyak orang, itu perkataannya sederhana. Perkataannya sederhana. Bukan perkataan yang hebat-hebat seperti anak sekolahan. Perkataannya sederhana. Tetapi kenapa kata-kata yang sederhana itu bisa menjamah orang? Kenapa senyumannya yang sederhana saja bisa menjamah orang? Kenapa hidupnya yang sederhana bisa memberkati banyak orang? Karena hidupnya melekat kepada firman Tuhan. Ada amin. Dan saya percaya di tempat ini kita belajar bagaimana kita hidup melekat kepada firman Tuhan. Kita hidup dalam kuasa firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kita ngomong apa saja, itu ada kuasa otoritas dari surga yang menjamah banyak orang. Karena Tuhan mengutus kita sebagai terang di mana? Di tempat gelap. Bersyukur kita ada di Indonesia, di mana anak-anak Tuhan jumlahnya sedikit dibandingkan orang non-Kristen, ya. Sehingga di dalam kegelapan kita datang, terang itu menyinari. Terang itu menjamah semua orang. Terang itu memberikan motivasi kepada semua orang untuk berkata, Tuhan, ya, tolong aku. Ada amin. Sekarang waktunya di akhir zaman ini, tahun 2026, kita masuk ya, dengan otoritas yang luar biasa. Karena kita anak Tuhan, ada amin. The Great Commission. Bagian yang harus kita lakukan di mana? Dimanapun kita berada. Di pekerjaan kita, di rumah kita, di pasar kita ngobrol sama orang, ngobrol santai aja, tapi nyatakan bahwa engkau anak Tuhan. Di sekolahmu, engkau ngobrol sama teman-temanmu, nyatakan bahwa engkau adalah anak Tuhan. Pada saat itulah kuasa Tuhan akan bekerja. Kita berucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah menunggu berdiri. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu menjadi kekuatan kami, karena firman penopang kami, terang bagi kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau menguatkan kami bahwa tahun ini adalah tahun bagi kami menyelesaikan amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, ini anak-anak-Mu. Dan sekarang ini, di tahun yang baru ini ya Bapa, kami akan memulai kehidupan kami bersama dengan kuasa perjamuan kudus. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Tuhan rindu Engkau dipersatukan dengan kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang waktunya kita datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan minta supaya Engkau datang dengan kekudusan. Tuhan minta supaya Engkau datang dengan kehancuran hati. Tuhan minta supaya Engkau datang dengan kemurnian hati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang ini waktunya Engkau mengaku di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosamu, mengaku kesalahanmu, mengaku segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ucapkan di dalam doamu. Ucapkan doamu di hadapan Tuhan. Akui dalam doamu. Hatimu berkata-kata, Tuhan Yesus tahu isi hatimu. Terus akui dosa dan kesalahanmu di hadapan Tuhan. Terus. Bahkan sekarang ini firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekarang kita ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini aku menyerahkan semua letih lesu, beban berat, pergumulan hidup, sakit penyakit, dosa, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegentaran, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, kekecewaan, kepahitan hati yang aku alami, aku pikul, aku rasakan sampai sekarang ini. Semuanya aku serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan terima kasih, sekarang ini Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera, sukacita, kelegaan, kesembuhan, pemulihan di dalam hidupku. Firman Tuhan berkata, pikul aku yang kupasang belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sekarang kita ucapan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini kami menerima kuk yang Tuhan pasang di bahuku, yang terpasang juga di bahu Tuhan Yesus, sehingga kemanapun Tuhan Yesus membawa, aku mau mengikuti dan aku mau belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan sekarang ini jiwaku mendapatkan ketenangan karena kuk Tuhan Yesus itu enak dan beban Tuhan Yesus itu ringan. Firman Tuhan berkata, ampunilah maka kau diampuni. Doakan berkati semua orang yang menganiaya engkau. Sekarang ikuti kata-kata ucapan, Tuhan Yesus, sekarang ini aku mengampuni semua orang yang bersalah kepadaku, yang menyakiti hatiku. Aku memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, lihat anak-anakmu yang luar biasa, sudah mengaku dosa, menyerahkan letih lesu, beban berat di hadapanmu, bahkan mengampuni, memberkati semua orang yang bersalah kepada mereka. Dan sekarang ini Tuhan suci kuduskan kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Basuh dan air kehidupan dari surga, basuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga anak Tuhan di tempat ini maupun yang terhubung dalam YouTube, suci kudus murni di hadapan Tuhan, layak untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita siapkan roti kita. Di rotimu ada firman Tuhan yang masing-masing berbeda. Itu adalah rema bagi kehidupanmu sepanjang bulan ini. Firman Tuhan di hostis saya berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23. Mari kita angkat roti kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang terpecah-pecah,
Persatukan roti ini dan kuasa tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi penebusan dosa kami, sehingga pada saat kami makan, tubuh kami yang lama, yang penuh sakit penyakit, cacat, celah dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, dan kesialan, digantikan dengan kuasa tubuh Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, kekal, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan roti ini dan kuasa tubuh Kristus, sehingga pada saat kami makan, firman Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Oleh bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. Engkau miskin supaya kami menjadi kaya. Engkau menderita supaya kami bersuka cita. Bahkan Engkau mati supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Tubuh Kristus makanlah dalam nama. Kita siapkan cawan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada cawan berisi anggur. Persatukan anggur ini dengan kuasa darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kami, sehingga pada saat kami minum, darah kami yang lama, yang penuh sakit penyakit, cacat, celah dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, dan kesialan, digantikan dengan kuasa darah Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, kekal, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan anggur ini dengan kuasa darah Kristus, sehingga pada saat kami minum, darah Kristus menyuci, kuduskan, dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala, semangat yang baru, damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, dan kasih yang melampaui segala akal. Darah Kristus menyuci, kuduskan, dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala dan semangat yang baru, untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia, selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Darah Kristus menjadi tutup penahanan bagi kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dalam rapture, dan bertemu dengan Allah Bapa dalam kemuliaan kekal di surga. Darah Kristus, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan dengan suaramu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati doa-doamu, Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu, semua yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang terbeban berat diangkat di dalam nama Tuhan Yesus, yang letih lesu diberikan kelegaan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap doa-doamu dijawab oleh Tuhan secara ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa dari Tuhan sekarang menyertai engkau. Ketika kau pulang, kuasa itu menyertai engkau dengan dahsyat dan ajaib. Kau akan membuka tahun ini dengan limpahan berkat, berkat yang dahsyat dari surga, berkat yang tercurah, pintu-pintu berkat terbuka, tidak ada yang tertutup, kutuk ditutup, tidak ada yang bisa membuka dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kau melangkah, pintu-pintu berkat dibuka di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuka pintu-pintu gerbang berkat, tingkap-tingkap surga tercurah atas kau di dalam nama Tuhan Yesus. Doa-doamu berkuasa, kau menjadi anak Tuhan, kau menjadi pembawa amanat agung kemanapun kau berada. Kuasa terang Tuhan menyinari semua orang. Kuasa Tuhan menyinari pekerjaanmu, menyinari rumah tanggamu, menyinari sekolahmu, menyinari dimanapun kau berada. Kau menjadi terang bagi Tuhan, kau menjadi terang bagi kegelapan dimanapun kau berada, sehingga semua orang yang bertemu dengan kau diselamatkan, dijamah, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih, terima kasih.
Kasih karunia menyertai anak-anakmu yang ada di tempat ini maupun yang terhubung dengan YouTube. Kuasa Tuhan dahsyat ajaib tidak pernah terhentikan sampai kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang 2 kali di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam persembahan persepuluhan. Selalu saya katakan ya, sebagai seorang hamba Tuhan, ya, Tuhan menjaga kita dengan caranya yang ajaib, dengan setiap kebenaran firman-Nya. Ada amin. Kalau kita sakit, kita berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku disembuhkan. Ada amin. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, kita berkata malaikat-malaikat Tuhan menjaga siang dan malam. Ada amin. Mazmur 34 ayat 8. Tetapi ada juga satu hal, penjagaan finansial kita. Tuhan menjaga finansial kita di dalam Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Ya, ketika kita memberikan persembahan-persembahan, Tuhan berjanji, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ada amin. Kita awali tahun 26 ini dengan mengamankan finansial kita, mengamankan pekerjaan kita, mengamankan rezeki kita. Ada amin. Melalui persembahan kita. Dan Tuhan akan mencurahkan tingkap-tingkap langit berkat sampai berkelimpahan. Ada amin. Ayat 11 dan ini luar biasa. Aku akan menghardi bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Banyak orang ya, mendapatkan banyak berkat, tetapi cepat habis. Banyak orang mendapatkan banyak berkat, tetapi banyak musibah yang dihadapi. Salah satunya kenapa? Karena adanya belalang pelahap. Belalang pelahap ini melahap setiap berkat yang kita terima, setiap hasil yang kita tuai. Tapi Tuhan katakan, ketika engkau memberikan persembahan ke hadapan Tuhan, Tuhan akan menghari belalang pelahap, sehingga apapun yang kita terima menjadi berkat. Ada amin. Ini adalah salah satu cara kita anak-anak Tuhan untuk mengamankan semua finansial kita. Ada amin. Seberapa pun berkat yang kau terima, itu akan bisa digunakan sampai kau mendapatkan berkat yang baru. Ada amin. Seberapa pun berkat yang kau terima, bahkan itu akan menjadi berkat, bisa kau pergunakan untuk memberkati banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati engkau, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena usahamu, bukan karena kekuatanmu. Berkat dari surga tidak bisa ditahan-tahan. Ada amin. Dan sekarang waktunya kita memberikan persepuluhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Di tangan kami ada persembahan persepuluhan. Tuhan berkati, suci, kuduskan, supaya firman Tuhan terjadi di kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Maliaki 3 ayat 10 dan 11. Finansial kami, rumah tangga kami, rezeki kami, pekerjaan kami dijagai oleh Tuhan sepanjang bulan ini, sampai kami mendapatkan berkat yang baru di bulan berikutnya. Finansial kami, rumah tangga kami, rezeki kami dijaga oleh Tuhan secara dahsyat, bahkan berkelimpahan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Finansial kami, rezeki kami, penghidupan kami dijagai oleh Tuhan, karena firman Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 10 dan 11 terjadi atas kehidupan kami. Semua yang percaya Tuhan Yesus katakan amin. Mari kita memberikan persembahan. Bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, banyak berlimpah kita bersuka. Bersuka
Yesus, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan lewat hamba-Mu Pak Indriatmo, berkat-Mu melimpah buat hamba-Mu, usaha pekerjaan, keluarga, istri dan anak-anaknya. Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan perpuluhan kami kepada Engkau. Pakai semuanya untuk memperlebar kerajaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan lewat multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menyapa jemaat Tuhan yang terkasih. Tema kita dalam minggu ini adalah atas nama Gembala dan Tim Pekerja, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Dalam setiap rencanamu ku percaya. Berikut kami sampaikan pengumuman GBI FGC dalam sepekan. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah WBI untuk sementara diliburkan. Ibadah kul untuk sementara diliburkan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam ibadah di minggu selanjutnya. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Demikian pengumuman dalam sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari. Mengiringmu seluruh hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan tangguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan Bapak Gembala kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan, berkati Bapak Gembala kami Bapak Luki, dan begitu juga dengan Ibu Gembala kami Bu Luki dan ketiga anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesehatan panjang umur, dan apapun yang menjadi harapan mereka Tuhan berikan yang terbaik. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat Gembala pembina kami
Bapak Niko, istri dan staf penggembalanya, berkati Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, terima kasih buat Gembala Rayang 18, Pak Andi Markus, istri dan staf penggembalanya Tuhan. Dan semua asisten Tuhan yang mengambil bagian untuk melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati kami, dalam melalui pelayanan kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan kami semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan untuk jamaah-jamaah Tuhan yang hadir pada saat hari ini, Tuhan berkati, Tuhan berkati kehidupannya, berkati keluarganya. Dan begitu juga Tuhan buat anak-anak kami, biarlah kiranya tumbuh kembangnya Tuhan memberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami percaya dengan damai dan sukacita terjadi atas bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pimpinan tertinggi bahkan sampai daripada RT RW, biarlah hikmat dan pimpinan Tuhan berikan kepada mereka Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persembahan perpuluhan yang telah kami berikan. Berkati setiap kami yang memberikan, dalam melalui persembahan perpuluhan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan begitu juga Tuhan, nanti kami akan pulang dari tempat ini berlah berkat sukacita damai sejahtera daripada Tuhan, dan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yang sebelum kami menerima berkat yang akan disampaikan Bapak Gembala kami, sempurnakan doa yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami mencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Roh Tuhan ada padamu, kuasa Tuhan ada padamu, pengutusan amanat agung sekarang ini ada padamu untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih kuasa Tuhan kepada semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan tanpa luas daerahku. Selamat pulang hari Minggu dan selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.